Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jumpa lagi bersama saya Ken Satriwanom. Salam seduluran selawase. Apa kabar dulur? Semoga dulur-dulur semua selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Ya, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin membahas sebuah sebuah bahasan yang mungkin ini sudah menjadi tradisi atau sudah sering dulur-dulur lakukan, yaitu mengenai cuci mori. Ya, seperti bagaimana yang sudah kita tahu bahwa tradisi di dalam PSHT bahwa setiap bulan Suro biasanya diadakan kegiatan berupa cuci mori. Nah, jadi perlu diketahui dulur, apa sih yang didapat di PSHT ya? Yang didapat di PSHT setelah disahkan menjadi warga, yang didapat adalah hanya selembar kain mori ya. Kok kain mori sih bukan yang lain? Ya karena kain mori ini sebagai bentuk ijazah di SHT atau bentuk tanda kelulusan ya. Kalau kita sekolah dulu dapat ijazah berupa kertas ya, sekolah formal ya. Di PSHT ketika sudah selesai kita akan mendapatkan selembar kain mori, nah sebagai bentuk tanda lulus bahwa kita sudah selesai dan diakui sebagai warga persaudaraan setia hati teratai. Ya kenapa kok kain mori ya? Kain mori ini tujuannya yang pertama mungkin mengingatkan kepada diri kita bahwa suatu saat kita akan berpulang. Maka kita harus ingat bahwa seorang pendekar SHT sehebat apapun ilmunya, setinggi apapun jurusnya atau seluas apapun ilmunya, maka akan kembali ke asal. Nah yang kita bawa selain amal adalah kain mori ini sebagai baju kita ya, baju kita menghadap Yang Maha Kuasa. Nah biasanya di setiap suro diadakan tradisi cuci mori. Apakah ini bentuk wajib ya? Apakah sebuah kewajiban kita sebagai warga PSHT untuk mencuci mori kita? Nah jadi mencuci mori itu menurut saya pribadi itu tidak wajib, karena tidak ada dasar yang mengharuskan bahwa setiap bulan Muharram atau bulan Suro itu harus mencuci mori. Itu tidak ada kewajiban seperti itu. Tapi alangkah baiknya jika mungkin sudah beberapa tahun tidak dicuci, untuk menjaga, untuk mengecek si mori ini, maka perlu dibuka dan dicuci ya. Mungkin karena sudah usang atau sudah kotor, nah dicuci supaya tidak rusak ya, dan mencucinya pun tidak asal-asalan ya. Nah seperti itu. Jadi bagi dulur-dulur yang ingin melaksanakan cuci mori silahkan, yang tidak juga tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika hal ini menjadi sebuah kewajiban. Kalau saya tidak cuci mori nanti saya begini. Nah itu yang anggapan itu yang menurut saya keliru ya, menurut saya kurang tepat. Karena saya sendiri pun beberapa tahun terakhir ini saya tidak melaksanakan cuci mori ya. Saya melaksanakan cuci mori terakhir kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum saya cuci ya. Ya intinya kita mori ini kita rawat, kita jaga itu bukan karena kita mengkultuskan atau menganggap bahwa mori ini sebuah ajimat atau sebuah pegangan atau dan lain sebagainya, atau memberikan tuah terhadap diri kita. Jadi kalau kita tidak seperti ini maka akan berimbas kepada diri kita. Nah, jadi ada makalah Arab yang mengatakan al-yakinu al-ilmu kulluh. Apa yang kita yakini adalah sebuah ilmu. Nah, artinya apa?
Ketika kita meyakini sesuatu ini akan membawa dampak kepada diri kita, maka itu yang akan terjadi. Tapi ketika kita meyakini bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu itu terjadi karena kuasa Tuhan, bukan karena si mori ini tidak dicuci atau si mori ini seperti ini dan lain sebagainya. Nah, seperti itu dulur. Jadi mencuci mori itu bukan merupakan suatu kewajiban, tapi alangkah baiknya jika mori ini dijaga atau dicuci setiap tahun untuk menjaga kebersihannya. Kalaupun tidak dicuci setiap tahun itu tidak masalah menurut saya. Yang jangan sampai kita meyakini bahwa si mori ini bisa membawa mudorot atau membawa suatu yang buruk kepada diri kita, karena itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Mori itu sebagai pengingat bahwa suatu saat kita akan berpulang, maka kita harus siap dengan mori ini. Dan biasanya tradisi cuci mori ini dilaksanakan oleh dulur-dulur. Jadi mungkin dulur-dulur ngumpul di suatu tempat, dilakukan cuci mori bersama. Inti dari cuci mori bersama ini adalah intinya satu, mempertemukan dulur-dulur mungkin yang sibuk merantau atau kerja di luar kota, jarang kumpul dengan dulur-dulur PSHT yang lain. Jadi pada momen itulah ada kebersamaan, ada istilahnya temu kangen, reunian antara dulur-dulur. Di momen itulah kita bisa berkumpul, makanya sering diadakan cuci mori itu secara bersama-sama. Ya, tapi itu bukan keharusan ya, bukan keharusan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh dulur-dulur semua, jangan sampai kita menganggap mori ini terlalu berlebihan ya, sehingga mungkin oleh sebagian kalangan dianggap bahwa jimatnya orang Exatrate ini adalah morinya. Itu tidak ya. Jadi ya sama saja mori dengan yang lainnya sama saja ya. Tapi kenapa kok kita jaga? Karena kita memperoleh mori ini dengan perjuangan. Selama bertahun-tahun kita digembleng dilatih di Exatrate selama menjadi siswa. Nah, ini hasil perjuangan kita yang harus kita jaga, yang harus kita ibaratnya apa ya, yang harus kita bukan hormati ya, istilahnya ini loh kenang-kenangan saya selama dulu latihan dapatnya ini. Maka ya seperti ijazah pada umumnya, seperti ijazah di sekolah-sekolah, hanya selembar kertas, tapi kertas ini apa ya, istilahnya berharga lah. Mori juga bisa sebenarnya beli di pasar, beli di mana pun bisa. Tapi mori hasil perjuangan selama latihan inilah bentuk apa ya, usaha kita ini hasilnya loh yang harus kita jaga seperti itu. Bukan kita mengkultuskan ya bahwa orang Exatrate nyimpen mori ini, wah ini jimatnya orang Exatrate, enggak ya. Tapi bentuk sebagai bentuk penghargaan kita dari jerih payah kita, hasilnya ini loh. Ini yang harus kita jaga. Ya seperti itu. Masalah cuci mori itu bisa dilakukan sendiri atau beramai-ramai di dalam bulan Muharram atau bulan Syuro ataupun di luar bulan Syuro. Ya, tapi umumnya warga PSHT melakukan di bulan Syuro. Sebenarnya tidak masalah kalau dilakukan di bulan-bulan yang lain, tapi kita ittiba atau mengambil pelajaran atau mengikuti apa ya, bahwa di bulan Syuro ini, di bulan Muharram ini banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di bulan ini, sehingga orang-orang Exatrate disahkan atau melaksanakan kegiatan apapun itu banyaknya di bulan Syuro, karena yaitu tadi ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di bulan ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya atau kata-kata saya ini kurang pas di hati dulur-dulur. Apabila salah kata mohon diluruskan, dan tentunya saya perlu banyak belajar dari dulur-dulur yang lebih senior ya. Apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas pendapat saya pribadi, jadi apabila salah kata mohon dikoreksi dan dibetulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jumpa lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ken Satriwanom, salam seduluran, selawase.